Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cahaya perjalanan hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Padang Mahsyar, di mana seluruh manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Semoga dengan mendengarkan kisah ini kita semakin bertakwa dan selalu memohon rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak hingga akhir. Semoga kita semua mendapatkan hikmah yang mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Padang Mahsyar adalah tempat berkumpulnya seluruh umat manusia setelah dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat. Ini adalah momen yang sangat menakutkan dan penuh dengan kepanikan. Tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari peristiwa besar ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 47, "Dan ingatlah hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan mereka, maka kami tidak tinggalkan seorang pun dari mereka." Setelah dibangkitkan, manusia akan berjalan menuju Padang Mahsyar, tempat yang sangat luas dan tak berujung. Tidak ada pohon, tidak ada bayangan. Yang ada hanya terik matahari yang sangat panas berada tepat di atas kepala. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa panasnya matahari akan berada sangat dekat, bahkan hanya berjarak 1 mil. Di tempat itu, manusia akan berada dalam kondisi yang sangat berbeda-beda, tergantung dengan amal perbuatan mereka di dunia. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan memberikan mereka ketenangan dan naungan dari panas yang membakar. Namun bagi mereka yang ingkar, penuh dosa dan zalim, keringat mereka akan membanjiri tubuh mereka hingga ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Pada hari kiamat, matahari akan didekatkan kepada manusia hingga jaraknya hanya seukuran 1 mil. Maka manusia tenggelam dalam keringat mereka sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang keringatnya hanya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke dada, dan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Ini adalah momen penantian yang sangat berat. Semua manusia menunggu giliran mereka dihisab, yaitu diperhitungkan segala amal perbuatan mereka. Setelah manusia dikumpulkan, tibalah saatnya untuk amal perbuatan mereka ditimbang. Inilah yang disebut dengan mizan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbang setiap amal manusia, baik yang kecil maupun yang besar. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47, "Dan kami akan meletakkan timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Setiap amal baik sekecil apapun akan mendapatkan balasan. Begitu juga dengan amal buruk, tidak ada yang terlewat. Inilah mengapa penting bagi kita untuk senantiasa menjaga amal baik dan menjauhi maksiat, karena semua itu akan diperhitungkan dengan sangat teliti. Setelah proses penghisaban, manusia akan melewati jembatan Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Jembatan ini sangat tipis, lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Setiap orang akan menyeberang sesuai dengan amalnya. Bagi mereka yang memiliki amal kebaikan, akan melewati sirat dengan cepat.
bagaikan kilat. Namun bagi mereka yang banyak dosanya, akan tergelincir dan jatuh ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, jembatan Sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di bawahnya adalah api neraka yang siap memangsa orang-orang yang berdosa. Bagi orang-orang yang berhasil melewati jembatan Sirat, mereka akan disambut dengan kebahagiaan abadi di surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh manusia. Namun, bagi mereka yang jatuh, neraka yang penuh dengan siksaan telah menanti. Pada hari itu juga, setiap orang akan mencari syafaat atau pertolongan dari para nabi dan orang-orang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya yang diberikan izin untuk memberikan syafaat besar bagi umatnya. Syafaat inilah yang akan menjadi penyelamat bagi mereka yang amal baiknya kurang mencukupi. Namun yang paling penting dari semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebesar apapun amal kita, tidak akan cukup untuk membawa kita ke surga tanpa rahmat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian yang akan masuk surga karena amalnya. Dan para sahabat pun bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memohon ampunan dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan rahmatnya kita bisa selamat dari azab. Sahabat cahaya perjalanan hijrah, demikianlah gambaran singkat mengenai peristiwa besar di Padang Mahsyar. Marilah kita selalu mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal kebaikan, memohon ampunan atas dosa-dosa kita, dan berharap hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain kasih sayang dan ampunannya. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.